memuliakan-Mu Tuhan. Taruh hati kami untuk melayani, taruh hati kami untuk memuji Tuhan. Karena Engkau adalah milik kami, Engkau adalah Tuhan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yang luar biasa, 3 hari ini kita masih bisa tersenyum. Yang di rumah juga kalau kita masih bisa tersenyum, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup nafas segar, itu anugerah dari Tuhan. Kita tidak perlu yang lain, kita perlu anugerah Tuhan saja. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan melepaskan segala hal yang ada di dunia ini. Kita akan bertemu dengan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Kita langsung bersukacita.
sehingga kami berikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Inilah semua yang terbaik buat-Mu Tuhan. Hanya kami berikan yang buat-Mu. Bukan karena kami ada Tuhan, tetapi kami hanya ingin patuh akan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terlebih khusus pagi hari ini kami menyediakan tanah hati yang baik untuk Tuhan tabur dengan firman-Mu. Bicara bagi kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan sedang persiapkan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi jawaban dalam setiap langkah-langkah hidup kami ke depannya. Terima kasih kami bersyukur Bapa, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan bertemakan maju terus, pantang mundur. Ya, maju terus, pantang mundur. Kalimat ini sudah dikasih oleh Tuhan, diucapkan begitu sangat luar biasa dan begitu semangatnya, tak terhingga pada saat negara ini sedang berjuang untuk merebut sebuah kemerdekaannya. Hari-hari ini juga memasuki hari daripada ulang tahun kemerdekaan daripada negara kita. Ada satu seruan yang dapat membangun sebuah semangat untuk dia patah atau putus asa, yaitu maju terus, pantang mundur. Mari kita membaca dalam Alkitab, dan kita buka bersama di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-24. Kisah para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Kalau kita sudah dapat sejenak satukan, kita bagi diri satu ayat, kita akan membacanya bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2-3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca tentang sebuah nama yang bernama Florence Gautier, seorang wanita pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris bola. Pada usia 34 tahun, ia berenang dari pantai Catalina menuju pesisir California. Seorang perenang tadi berumur 30 tahun. Itu pada tanggal 4 Juli 1952. Ya, tak cukup lama. Ya. Jutaan orang menyaksikan lewat pesawat televisi pada waktu itu bagaimana usahanya daripada hari ini berjuang berenang untuk mencapai kepada sebuah tujuan. Dia berenang begitu sangat gigih, begitu sangat luar biasa, dan ibunya ada di atas kapal bersama pengawal Florence untuk berenang dari pantai Catalina menuju pesisir California. Dia berjuang 16 jam lamanya, dia berenang di tengah-tengah hutan pada waktu itu. Saya bisa bayangkan 16 jam tanpa henti, ya, tanpa lelah dia terus berenang. Ibunya memberikan semangat di atas perahu pengawal yang sedang mengawal dia. Tetapi 800 meter sebelum dia sampai ke pantai, dia minta berhenti dan tarik ke atas perahu pengawal tadi. Apakah Florence menikah? Memang tidak. Sebab apa? Ada kabut tebal pada waktu itu ketika dia berenang
pandangannya untuk bisa sampai ke daratan yang tinggal 800 meter. Tapi kabut tebal menghalanginya, sehingga dia tidak nampak, dan dia kemudian minta ditarik saja kembali ke atas perahu. Ketika dia mewawancarai, dia mengatakan, seandainya aku bisa melihat daratan itu, aku pasti akan berhasil. Yang membuat kata Flores ini gagal mencapai pantai yang dia tuju, bukan karena dia lelah berenang, bukan karena dinginnya daripada air laut waktu itu, tetapi apa? Terhalang oleh kabut tebal, sehingga pandangannya tertutup. Saudara punya kasih Tuhan, wanita yang pernah mengalami 2 bulan kemudian dia berenang lagi menuju pada titik yang sama. Dan dia berenang dengan satu keyakinan, dia tidak lagi mau dihalang oleh kabut tebal, dan dia berenang sekarang dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang tinggi. Aku pasti bisa. Dan dia berenang, saudara itu sekalian, kembali. Dan kabut tebal tidak dihiraukan, karena pikirannya dan keyakinannya tertuju kepada tujuan yang pasti. Dan benar, akhirnya dia berhasil. Ia menjadi wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Catalina, melampaui rekor yang dilakukan oleh seorang penenang pria dengan selisih waktu 2 jam. Seorang yang maju terus pantang. Kegagalannya yang pertama tidak buat surut semangat, tapi dia bangkit lagi, kemudian mulai berjuang lagi dan berhasil. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa petik daripada seorang Flores ini? Yaitu sebuah pelajaran, dia mulai berubah pola pikirnya. Sekarang pola pikirnya ketika dia untuk berhatinya berubah beberapa pola pikir yang kedua. Yang pertama, pola pikir yang pertama sebelum kasih Tuhan, dia berenang sebelum dikasih oleh Tuhan, tanpa ada sebuah keyakinan bersama tujuan yang pasti. Karena apa? Dihalangi kabut, berarti masih terlalu jauh, ya, tidak mungkin aku bisa sampai. Ya kan, kabut tebal menggelapi pada waktu itu. Karena berenang waktu itu dia berenang 16 jam, ya lebih, di tengah-tengah lautan. Sebenarnya kasih ketika terjadi kabut tebal menghalangi, ya, pola pikirnya tidak bisa dengan sebuah keyakinan, kepada sebuah tujuan yang dia akan capai, sehingga banyak ini dia ingin ditarik dan kembali kepada perahu tadi. Tapi pola pikir yang kedua, jangan berpikir aku pasti bisa. Dia memiliki sebuah keyakinan dan tujuan yang pasti, sehingga dia tembus kabut baru dan dia punya keyakinan, aku bisa, aku pasti berhasil. Dan benar dia berhasil. Sebab apa? Mengubah pola pikirnya yang hanya tidak disertai akan adanya keyakinan dan tujuan yang pasti. Ya, dia berubah. Dia berpikir tujuan keyakinan pasti, aku pasti akan berhasil. Sudah kita kasih perjalanan iman ke Kristus kita sudah seperti ini. Kita sedang berada di tengah lautan yang luas. Kita berlomba untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti. Tapi kadang-kala ada kabut tebal yang menghalangi kita. Seperti yang dikasih oleh Tuhan, kabut tebal membuat kita seakan-akan merasa yakin untuk bisa. Karena gelapnya kabut tebal yang menghalangi perjalanan iman kekristenan kita. Mari saudara, kita mau melihat bagaimana Flores ini mengubah pola pikir. Mari kita mau ubah pola pikir kita sebagai umat Tuhan.
saat kita mau berjuang maju terus tanpa menyerah, kabut tebal apapun yang sedang menghalangi merintangi langkah perjalanan iman kita tidak membuat kita mundur atau berhenti, karena keyakinan pada suatu tujuan yang pasti kita akan tembus kabut tebal itu untuk kita saat mencapai sebuah sasaran, bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Sebabnya dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-35 sampai dengan 36, surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang nantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dalam perjalanan iman kita lepaskan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Dia. Kita langkah kepada sebuah tujuan yang pasti. Yang perlu adalah ketekunan kita dalam melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita boleh mencapai pada sebuah tujuan yang pasti, bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus melangkah perjalanan kita bisa melihat dalam pembacaan awal kita tadi dalam kisah Rasul 20-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Rasul Paulus dia berjuang tanpa menyerah, tidak menghiraukan. Ada kabut tebal di hadapannya. Katakan apakah tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang bertanggung kepada Dia, memberitakan tentang Injil kasih karunia. Apakah percaya Rasul Paulus mudah dan juga sedang berjuang dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang pasti, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja tidak mencapai garis akhir. Dan jaga Rasul Paulus dalam perjuangan imannya, penginginannya yang berguna, tidak menghiraukan. Kayak kami dosa ada kabut tebal yang menghalanginya, dia tetap terus maju. Dan dia berhasil. Kita membaca dalam surat Timotius pasal yang ke-14 ayat yang ke-67 kata, aku telah mencapai garis akhir, maka telah disediakan bagi saudara yang kasih Tuhan. Banyak kabut tebal yang sedang ada di hadapan kita, yang kadang-kala ini menghalangi langkah perjalanan iman untuk mencapai sebuah tujuan. Ada kabut tebal yang menghalangi kita untuk kita berhenti dalam kita mengiring dan melayani akan Tuhan. Ada berapa banyak mereka yang berhenti karena kabut tebal, tidak bisa menyelesaikan sampai pada garis akhir dalam pengiringannya, pelayanannya kepada Tuhan. Dia berhenti karena kabut tebal, kegelapan yang ada di hadapan. Saudaraku, kabut tebal ini bisa berbicara. Yang pertama adalah sebuah pencobaan, berbagai macam tekanan hidup yang kita harus hadapi. Rasul Paulus menjadikan dengan kabut tebal penderitaan, kabut tebal cobaan, aniaya. Tapi itu dia tidak hiraukan, dia tembus kabut tebal itu.
Dia terbawa dengan penderitaan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dia tidak terbawa oleh anihan yang dia hadapi, bahkan dia keluar masuk penjara, disakiti, dianiaya. Itu kabel tebal yang bisa mengalami seseorang berhenti dalam perjuangan. Rasul Paulus tidak menurunkan nyawanya, asal saja bisa mencapai garis akhir dan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Kita lihat sebuah Tuhan di dalam Kisah tadi, ya, pasal yang ke-20, kan kita baca ke-24-nya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-20. Yang ke-19. Tadi ayat yang ke-24, kita baca ayat yang ke-29. Ayat yang ke-19. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-19. Kisah Rasul 20 ayat ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bukankah ini sebuah kabel tebal yang bisa menghalang, tidak bisa berhenti untuk tidak mencapai garis akhir? Kata Rasul Paulus yang ke-24 yang kita baca pada awal, tidak menghilangkan sedikit pun nyawanya, asal saja dia mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan pemberitaan kepada kita. Dia terus berjuang tanpa mundur, maju pantang mundur. Dia hadapi kabut gelap, kabut tebal pemberitaan. Karena kita bisa lihat dalam pelayanannya, dia banyak menceritakan air mata. Dia akan baik saja. Banyak tangisan yang dia alami. Ancam atau cara di sini, usahakan orang jadi untuk membunuhnya. Sehingga kata-kata enggak menjerukan nyawa. Jadi, suatu apa Rasul Paulus punya sebuah keyakinan, tujuan yang pasti, mencapai garis akhir. Hikmat Tuhan yang berhasil dan menerima mahkota yang daripada Tuhan. Kabel tebal itu dia tidak menghiraukan. Bahkan dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18, 2 Korintus 4 ayat ke-18, kabel tebal berbicara tentang penderitaan itu sebenarnya sementara. Yang kita mengarah tujuan kepada suatu hal yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, kalau bisa lihat. Berbunyi demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus, pandangannya, tujuannya kepada sesuatu yang tidak nampak, yang Tuhan sediakan, yang sifatnya kekal. Tidak kepada hal yang nampak, yang sifatnya hanya. Tidakkah kabar itu sesuatu yang nampak, yang sifatnya ada dengan kita hidup gelap, suatu saat nanti kita bertobat itu kan jelas. Yang nampak itu sifatnya kekal. Sedang bebas itu, dia tidak melihat hal yang kelihatan. Penderitaan sama, aniaya, ancaman yang dihadapi, itu adalah penderitaan sementara bagi kamu total. Dia harus hadapi untuk sementara waktu, tapi punya satu keyakinan yang pasti, yang tidak berpihak. Itulah yang tersediakan yang sifatnya. Dia berjuang terus
Rasul Paulus sampai garis akhir. Bagaimana kita? Apakah hanya sedikit masalah hidup, penderitaan? Sebagai orang percaya, sedikit mungkin zaman, sedikit mungkin mauan, dapat aku dapat. Aku ingin berhenti. Sebab apa? Takut yang sedang kita. Aku nggak lagi berjuang. Aku nggak lagi ngomongin Tuhan. Aku nggak lagi ngomongin Tuhan. Ada banyak masalah aku hadapi. Akan mereka mengatakan, aku berduka melayani. Sebab ada banyak sesuatu belajar. Mari kita belajar. Tembus satu pertama. Jangan kalah. Ada banyak hal yang akan kalah untuk kita. Mari kita punya pola pikir seperti Flores tadi. Rasul Paulus pun jangan sampai dia hanya menuju pada tujuan yang pasti dan satu keyakinan. Aku bisa mencapai garis akhir. Apapun kabut tebal dia tembus dan dia berhasil. Saudara, mari kita perhatikan suatu hal yang sifatnya hanya sementara. Ya, dalam dunia ini sesuatu hadapi oleh semua hanya sementara seperti kabut tebal yang kemungkinan terjadi. Di saat Allah penguji kita, apakah kita tetap didapati setia sampai akhir di tengah kabut tebal yang masih kita hadapi. Tapi yakinlah, kabut tebal selalu akan keluar. Tetap hadapi, tembus dengan keyakinan, dengan tujuan yang pasti. Aku harus tetap berjuang sampai aku mencapai garis akhir. Pahala yang kabut tebal yang kedua. Yang pertama berbicara tentang sebuah penderitaan, berbagai macam hal yang dihadapi. Kabut tebal yang kedua bisa menghalangi langkah perjuangan kita mencapai garis akhir bersama Tuhan yang pasti adalah kekecewaan dan keraguan akan janji Tuhan. Kekecewaan dan keraguan akan janji Tuhan sebagai kabut tebal yang bisa menghalangi kita untuk tetap bisa maju. Karena ada kecewa dan meragukan akan janji Tuhan. Kita baca dalam kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata satu yang lain, baiklah kita mengenai pemimpin. Lalu ketika mereka mendengar kepada 12 pemimpin yang Musa atas kehendak Tuhan mengirim 12 pemimpin yang daripada seorang dan satu suku Israel itu, 12 pemimpin. Tuhan berkata untuk melihat tanah yang Tuhan sediakan, tanah perjanjian. Mereka melihat surga Tuhan. Tanah itu luar biasa. Tanah itu sangat dan pesan. Lihatlah bagaimana keadaan tanah. Apakah tanahnya baik? Bagaimana penduduknya yang masih ada di sana? Apakah orang yang kuat berburu dan sebagainya? Mereka saksikan semuanya. Yang Musa katakan, ambil hasil dari tanah itu sebagai suatu tanda bahwa benar-benar bukti bahwa tanah itu sangat subur
Ketika datang dengan menambah batas tandan anggur dan juga beberapa buah delima, dan begitu buah yang luar biasa setiap bulan. Tetapi mereka berkata memang tanya, tapi orang-orangnya sangat kuat. Ya, gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka seperti gelang. Gak mungkin kita bisa. Yusuf dan Kaleb menguatkan mereka, dan mereka gak pedulikan, lebih mempercayai 10 pengintai. Dan dengan suara terbanyak itu suara yang menang. Ya, Yusuf Kaleb menyampaikan, memberikan semangat, kita pasti bisa. Betul berkenan, kita pasti bisa mengalahkan dan merebut negeri perjanjian ini. Tapi banyak berita yang kemudian dan mendengar berita seluruh pengintai, berita yang mengecilkan hati, mengatakan, dan ternyata mereka menjadi kecewa. Kenapa Tuhan bawa kita keluar Mesir? Tidak ada kita di Mesir saja. Mengapa Tuhan kita harus mati di sini dan anak-anak kita juga semuanya menggani enak semuanya. Dan akhirnya mereka mulai berontak. Dia berpikir mari kita ambil pilih pemimpin lain kembali ke Mesir. Bentuk kecewa, mengesori berontak, mengambil caranya sendiri. Gak cuma dipimpin terus. Setelah mereka kecewa, mereka meragukan akan janji Tuhan. Atau yang memimpin menuju ke negeri perjanjian itu, dapatnya apa? Mereka binasa, nggak sampai masuk ke negeri perjanjian. Sah datanya hanya Yusuf dan Kaleb, dan mereka berusaha 20 tahun berlalu. Hanya sisa yang masuk. Sebab apa? Kita tetap kecewa, meragukan akan janji Tuhan. Tapi kalau dia berontak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengomel di hadapan Tuhan, kok begini keadaannya? Jika aku sudah banyak aku meminta kepada Allah, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan perkara-perkara yang sebagaimana Engkau perintahkan, tetapi mengapa Tuhan yang aku harus hadapi ada sedemikian rupa? Sehingga hal itu bagi kami kecewa, meragukan janji. Adakah Tuhan itu hidup? Ada firman, adakah firman yang dan amin adanya? Kita mengapa terus demikian rupa? Banyak orang kecewa, makin kecewa. Karena sesuatu yang sedang harus sadari. Kekecewaan itu juga mulai membuat mereka mulai meragukan akan janji Tuhan, meragukan akan firman Tuhan. Mereka ingin berhenti saja, mereka oleh berontak. Mereka kembali ke Mesir, kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada kepercayaan yang lama. Sebab apa? Kecewa dan meragukan akan janji. Beberapa banyak takut-takut kecewa. Mereka meragukan firman Allah, beberapa sama berhenti hidup kembali saja ke Mesir, menoleh ke Mesir ke belakang yang sudah ditinggalkan. Mereka yang tinggal selangkah masuk negeri perjanjian. Sedangkan waktu kita tidak lama lagi. Alkitab tinggal sekitar waktu lagi. Kita sanggup sedang berenang. Itu sebab tujuan tinggal sekitar waktu lagi. Mari mau berjalan. Sebab keyakinan dan tujuan pasti tembus satu berlaku yang mengalir kita. Ada banyak persoalan masalah itu. Dan hari ini kau rasa seakan-akan kok begini hidup. Jangan pernah kecewa. Sendiri. Sebab keyakinan seperti Kaleb dan Yusuf. Dua orang ini tetap punya keyakinan dan pasti bawa aku bersama dan pasti membawa lebih perjalanan itu. Dan betul hanya dua orang itu saat mereka mati badan guru. Sebab apa punya keyakinan menjadi pasti apa menjadi
tapi kita bisa mengalahkannya. Saudara, bisakah kita kecil terus maju? Kita akan jadi Tuhan. Hanya juga Yusuf menggantikan usaha memimpin bangsa itu masuk ke negeri perjanjian. Dan kalian juga hanya mendapatkan tanah Hebron dan diberikan yang kepada. Saudaraku, Tuhan saya mengingatkan kepada saya, kata adanya kekecewaan dan keraguan kamu akan jadi, tetap akan jadi. Apapun yang semua alami hari ini, mesti juga kepada satu kabel tebal dan putus asa, maju terus pantang mundur. Apa yang terjadi tetap maju. Sebab keyakinan dan tujuan yang pasti Tuhan kepada itu kemenangan. Janji pasti dikenakan dalam hutang ini. Mari kita berdoa untuk sendiri dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, janganlah engkau menjadi kecewa, meragukan akan firman Tuhan. Orang yang kecewa, meragukan firman Tuhan untuk berbulan, ada seorang yang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Dan sebab keyakinan kita itulah yang membuat kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kausa dari janji Tuhan. Bapak-bapak, kita keyakinan. Tujuan yang pasti aku masuk ke perjanjian tanah yang subur luar biasa. Sekalipun ada banyak hal yang mereka percaya dan paling baik masuk ke sana, mereka berhasil juga. Saya percaya anak ini mereka bukan bersedia bagi ada kegelapan sangat kejadian ya dan hari masa depan hari esok bagaimana karena kegelapan mengikuti hidup. Jangan berusaha tetap percaya janji Tuhan akan digunakan bahkan sebelum kebimbangan seseorang keraguan seseorang akan janji Tuhan tidak pernah dapat dilakukan. Yakobus pasal 1 seperti yang kita sering beri surat Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 7. Yakobus ayat 1 pasal 1 maksudkan ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah ia menimpanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dikatakan maksudnya orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan ia teman oleh angin. 7 orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang bimbang dan Tuhan jadi jangan kita mengira bisa menerima sesuatu itu. Tetap berusaha yakin dan tujuan yang pasti. Kalau di umat Tuhan, kita sedang melangkah dalam pimpinan Tuhan, dalam fakta kudusnya, dibawa menuju ke negeri yang mulia. Melangkah perjalanan banyak kabel tebal yang berita, tembus pangkang itu, tembus tebal berita, tembus kabel tebal kekecewaan itu. Jangan hiraukan, tetap percaya. Tuhan telah sediakan satu tempat berjuang Tuhan sampai hidupmu apapun yang terjadi. Jangan kau berhenti, jangan kau mudah kecewa, mungkin berontak, melakukan firman Tuhan, melakukan percaya. Tetap percaya, kau kembali buat kau sampai nggak bisa melakukan. Bagaimana dengan batu, es tadi, masa depan, es tadi, dan sebagainya. Tetap percaya. Pasti dengan sesuai nantinya. Dan genapkan senantiasa pemeliharaan, penyertaannya. Atas depan kita sebagai orang-orang percaya. Tetap setia dalam Tuhan. Maju terus. Pandang dulu. Pasti kita akan tampil sebagai pemenang. Dan berhasil menikmati setiap apa yang Tuhan
jadikan yaitu mahkota kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sampai boleh berhasil mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Kita pujikan sebuah pujian. Tiada lain yang lain hidup itu. Hanya Yesus Tuhan dan bersama.
hati kami, menghentar kami melangkah di tengah-tengah perjalanan iman kami. Ada banyak kabut tebal Tuhan seringkali ingin menghalangi pandangan kami bersama tujuan yang pasti, ke tempat yang mulia itu Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Kalau Rasul Paulus kita bisa bertahan kuat dan menembus kabel tebal itu Tuhan, kami percaya. Buat juga kuatkan kami Tuhan dari kabel tebal penderitaan, kabel tebal berbagai macam ketakutan, berbagai macam masalah yang bisa membuat kami kecewa dan meragukan akan janji Tuhan. Tuhan singkirkan, mampukan terus tetap dengan penuh keyakinan pegang teguh janji Tuhan. Saya berkabut tebal menghalangi akan perkara itu dan percaya janji pasti tergenapi untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami berjalan menghadapi kabut tebal. Kami akan berhenti sampai atas akan berjalan melewati menembus kabut tebal bersama Tuhan. Kami sanggup melewati semua perkara itu dan akan ambil sebagai pemenang mahkota kehidupan tersedia untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus ingatkan kami, ajar kami dalam keadaan apapun kami hadapi. Ada kabut tebal yang kami harus hadapi. Kita kuat sampai ke genap mencapai garis satu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami sediakan diri kami kita berjalan terus bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, roh dan anggur ini bersekutu dalam kematian-Mu, bahkan juga bersekutu dalam kebangkitan-Mu. Layakkan kami untuk boleh ada dalam perkara ini. Layakkan hamba-Mu melayani-Mu. Kita akan berdoa. Kami siap. Kita terima perjanjian kudus dalam nama Tuhan. Taat dan berdiri kasih-Mu Tuhan.
untuk Engkau jangan pada penyalitan itulah penebusan keberkatan, pengampunan, keselamatan kita berdasarkan daripadanya. Dan apakah salah kita? Mari kita tetap dapat hidup Tuhan yang tak setia, yang tak terus berjuang tanpa menyerah sampai akhir kehidupan kita, dan mahkota kehidupan kita berdasarkan daripadanya. Sebelum kita terima, maka Roh mengingatkan kita. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, maka terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengenal roh. Sebab itu yang mencatatkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dari kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan bersama percaya dalam nama Tuhan. Angkat cawan ke atas. Dan cawan perjanjian baru yang cuma mereka darah. Tidak darah dan hidupnya diserahkan bagi orang sama. Pertama kami memiliki kehidupan yang cuma mereka berjalan. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kamu. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan, kamu memberikan kemegahan Tuhan sampai di akhir. Bukankah cawan pengucapan syukur yang akan kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum bersama yang berjaya dalam nama Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Yesus. Terima kasih pasti setiap karya penebusan, kekuatan penuh yang tetap mengatakan kepada kita menghadapi menembus kebutuhan sama-sama nanti kemudian setiap kali yang Bapa yang sebutkan dan persembahkan dan hidup kita yang persembahkan dengan untuk Tuhan nama setiap yang mulai berkuasa dalam tentara-tentaranya Allah yang tidak menyerah, tentara-tentara yang tangguh, yang berjuang sampai garis finish. Apapun halangan dan rintangannya, kita tetap yakin dan percaya bahwa kita pemilik mahkota tersebut, karena mahkota telah disediakan buat kita. Kita adalah orang-orang yang menang, kita adalah orang-orang pilihan. Kalau orang-orang pilihan pasti sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Kita tetap semangat, tetap bersuka cita, dan kita akan memberikan
firman Tuhan, dan juga waktunya juga kita memberikan perpuluhan, bisa juga langsung ke depan, ada kotaknya di belakang juga ada, bisa diberikan. Karena apa saudara? Tanpa disadari, Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa. Kalau boleh saya bilang, nafas kita yang kita hirup adalah nafas yang gratis dari Tuhan. Karena saudara, satu tabung oksigen yang besar itu nilainya adalah 1.850.000. Itu bisa hanya bertahan untuk 1 hari 1 malam. Jadi kalau seandainya kita masih bisa bernafas dengan sangat luar biasa dan bebas seperti ini, berapa nilai nominal yang akan kita berikan sama Tuhan? Kita tidak sanggup dan kita tidak layak. Kenapa? Kita nggak sekaya. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Kita patuh sama firman Tuhan, semuanya akan disediakan sama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mengujikan betapa dalam.
jemaat Tuhan yang telah datang beribadah pada kesempatan pagi ini. Berkat jemaatmu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kepercayaan berkat atas mereka semuanya. Tetap teguhkan iman kasih pengharapan kami pada Engkau, setia sampai pada akhirnya, sekalipun ada banyak kabut tebal yang harus kami hadapi. Yang percaya kuasa Roh pula yang mampu menangani setiap keadaan kabut tebal itu, dan diberikan sebagai pemenang. Kedua jemaat yang tidak sempat Tuhan hadir, maupun yang beribadah di rumah, mungkin ada yang sakit, yang lemah, dan berbagai macam persoalan dan tolong dalam nama Tuhan Yesus yang sering disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam persoalan masalah dan tolong mereka semuanya, angkat setiap masalah itu dan beri kepada mereka kembali senantiasa Tuhan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka bekerja untuk terus berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan sekalipun di tengah pandemi yang ada, dengan jadwal yang ada, semakin Tuhan dipergunakan untuk jemaat Tuhan memberikan waktu yang sebaik-baiknya untuk Engkau. Berkati kami, berkati kota bangsa negara kami, Bapa dengan kasih Allah, ke dalam nama Tuhan Yesus, pandemi virus ini segera berlalu, dan Tuhan negara kembali dipulihkan setiap kala dalam nama Tuhan Yesus, dan kembali beraktivitas dan beribadah seperti setiap kala adanya. Para dokter, para medis, perawat, relawan yang menangani pasien COVID dalam nama Yesus, tolong mereka sehingga mereka tidak tertular, dan dengan kasih Allah mereka dapat menangani setiap pasien itu, dan dalam nama Yesus banyak yang disembuhkan. Haleluya. Pemerintahan kami kita begini sampai daerah, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya yang sedang menanggulangi dampak yang terjadi, Tuhan tolong Tuhan. Jadi cepat melengkapinya sehingga mereka pulih Tuhan dengan tugas yang baik, sehingga bisa mengatasi dampak COVID ini juga dengan baik. Hindarkan gagal dari krisis ekonomi, dan semuanya tak dinikmati. Pemeliharaan berkat sukacita yang dari Tuhan yang berkat semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan kembali pulang, hentak akan kembali ke selamat ke tempat tinggal yang dekat dan jauh. Berjalan kaki naik kendaraan, pimpin kami kasih Tuhan, sertai kami dan tetap pada sambal berkali kami. Mari kita angkat kedua kaki kita. Sekarang pulang dan terima berkat dari Allah Bapa dan cinta kasihnya Sang Putra Yesus, dan kami dalam Persekutuan Kudus menyertai sekalian. Dari hari saya para tata datang kembali, berkati hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, kesehatanmu, usaha pekerjaan, status sekolah semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mohonkan doa berkat ini dan kami akhiri pada tempat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pulang berkata sampai akhir.